Ya, kita lanjutkan kembali perbincangannya. Sudah bergabung bersama kami semua di sini ada Rahmat Hidayat Pulungan, Ketua PP GP Ansor. Ya, selamat pagi. Pagi. Dan juga ada Romo Roni Netauli, tokoh Katolik. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Gilang, salam. Salam. Dan juga saya mau tanya nih langsung ke GP Ansor yang ternyata tidak hanya polisi yang mengamankan jalannya ibadah, tetapi juga GP Ansor ikut mengamankan juga, betul Mas Rahmat? Ya betul, betul Bu. Itu bagaimana sih yang mengawali pada saat itu, ceritanya bagaimana? Jadi gini, kami ini kan organisasinya ini berdiri pada tahun 1934. Jadi jauh lebih dulu ada dari Indonesia Merdeka. Jadi secara organisasi, secara emosional, kami itu sadar bahwa Indonesia ini dibangun oleh banyak orang. Bangunan keindonesiaan kita ini ya multi agama, multi etnik, multi ras. Kesadaran sejarah ini yang membuat kami itu punya punya keinginan untuk menjaga keberlangsungan keindonesiaan kita. Nah, itu dasarnya itu. Jadi kalau sahabat-sahabat, teman-teman gerakan pemuda Ansor, kemudian Banser, itu setiap tahun menjaga aktivitas gereja ya. Sebenarnya nggak cuma gereja. Mau jadi kalau besok ada perayaan apa, umat beragama apa, itu kami rutin. Karena kami menjaga rumah-rumah ibadah ini, dasar kami adalah kesadaran bahwa kami adalah organisasi yang ikut mendirikan republik ini. Jadi punya kesadaran bagaimana menjaga kebersamaan di Indonesia. Ada resistensi tidak dari misalnya umat Muslim atau sesama organisasi masyarakat lainnya? Ada resistensi? Oh pasti. Jadi gini. Jadi organisasi keagamaan yang lahir sebelum kemerdekaan itu pasti punya persepsi, pasti punya perspektif, punya pengalaman yang beda dengan organisasi yang keagamaan lahir setelah kemerdekaan, apalagi lahirnya setelah reformasi. Ya kan? Pandangannya berbeda jadi ya? Jadi beda pandangannya. Ibarat rumah ini ya. Jadi Ansor itu ikut membangun sebuah rumah, ya kan? Nyari pasirnya, ikut nyari pakunya, ikut kerja bangun rumahnya, ya kan? Jadi punya kesadaran bagaimana menjaga rumah ini sebaik-baiknya. Nah, organisasi keagamaan yang hari ini seringkali punya pandangan yang berbeda dengan kami, karena mereka tidak ikut membangun rumah ini, tahu-tahu masuk ke dalam rumah kan, jadi nggak merasakan bagaimana sakitnya membangun rumah ini. Jadi tahu persis bagaimana arti perbedaan dan bagaimana harus menjaganya supaya tetap bersatu semuanya, begitu ya? Betul. Oke, kalau Romo melihat apa yang dilakukan oleh GP Ansor ini bagaimana? Inilah dari apa yang disairkan oleh Mas Rahmat tadi. Ini sesungguhnya kekayaan dari kandungan Indonesia. Indonesia yang mengakui kemajemukan, pluralitas, juga multikultural. Dan dari kandungan kekayaan negeri ini terekspresi berbagai pengungkapan yang mencerminkan keharmonisan, toleransi, seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari GP Ansor. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan inilah Indonesia kita. Dalam merajut keindonesiaan kita, menuju Indonesia yang berperadaban damai, Indonesia yang berkeadilan, Indonesia yang penuh damai sejahtera. Ini apa yang dibuat oleh teman-teman GP Ansor sesungguhnya mau mengatakan dengan amat jelas. Dan ini sejalan dengan nilai dan pesan Natal itu sendiri sebagai sebuah perayaan pesta damai sejahtera. Kalau melihat juga apa yang dilakukan GP Ansor, tentu tidak semua umat Muslim atau organisasi lain juga melakukan hal yang sama seperti ini. Dengan adanya organisasi-organisasi juga yang masih sering bentrok dan juga tidak bisa menerima adanya perbedaan, Romo melihatnya bagaimana? Ya, fakta bahwa di sana sini, di negeri ini masih ada yang menampilkan, ya, mengekspresikan, juga menggunakan cara-cara kekerasan, lalu di sana sini memunculkan bentrokan, perselisihan, bahkan konflik. Itu sesuatu yang memang tidak bisa kita elakkan.
Tetapi kan ini tidak mewakili Indonesia kita yang tadi saya katakan. Indonesia yang sesungguhnya dari kandungan ya budaya kita, kultur kita, memang Indonesia ini cinta damai, ya, harmoni dalam keutuhan dengan sesama ciptaan Tuhan yang lain. Ya. Jadi saya melihat memang itu ada, tapi dia tidak bisa mewakili bahwa oh kita Indonesia sudah tercabik-cabik, sudah rusak seperti ini. Itu ada, tetapi ada sebuah harapan yang lebih besar dan ini ditunjukkan dalam hari-hari ini ketika perayaan hari-hari besar keagamaan. Nah, kalau sekarang seperti Natal begitu, polisi mengamankan, organisasi juga ikut mengamankan semuanya. Ini juga tentunya berawal dari pernah ada ancaman-ancaman ketika hari Natal datang. Nah, kapan Indonesia ini bisa kira-kira Natal tidak lagi diamankan gitu? Karena semuanya kondisinya sudah aman. Kalau Mas Rahmat melihat bagaimana? Jadi gini, kita ini bisa hilang ancaman kita, orang bisa beribadah dengan tenang dari semua agama. Itu kalau punya persepsi yang sama, Sebenarnya apa yang dilakukan oleh kami Gerakan Pemuda Ansor itu nggak sesederhana yang orang nilai. Oh ini Ansor ini kerjanya jaga gereja ya kan. Ini kan sering kita kadang-kadang sering dimarahin. Ada suara-suara seperti itu ya? Ya banyaklah suara-suara seperti itu. Ya kita nggak sesederhana seperti orang menilai itu. Kami itu melihat bahwa keunggulan kompetitif bangsa kita ini karena kemampuan kita menjaga pluralitas bangsa kita. Ini loh keunggulan kompetitif kita. Jadi bangsa-bangsa lain, negara-negara lain itu bisa maju, Cina, kemudian Amerika, Eropa, Australia. Ini kan negara-negara ini bisa maju karena mereka punya keunggulan kompetitif. Nah, kita ini sebenarnya sudah punya yang namanya keunggulan kompetitif, Romo. Yang ini kan menjadi dasar kita untuk membangun Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang hebat lah ya. Apa keunggulan itu? Ya keunggulan kemampuan kita selama puluhan tahun, ratusan tahun menjaga keanekaragaman bangsa ini, mulai dari keanekaragaman suku, budaya, etnis, dan ras. Kang Edi melihatnya bagaimana nih dengan adanya perbedaan tetapi tetap ikut juga mengamankan? Suatu saat akan berhenti ketika betul satu persepsi dan ketika itu kan jadi kayak PR masyarakat, PR bangsa ya, PR besar bangsa bahwa sebetulnya bangsa ini dibangun dalam keadaan yang multikultur dan sebagainya, kemudian dipersatukan menjadi satu Indonesia gitu. Nah ini memang nggak bisa lepas juga dari peran pemerintah juga yang kalau bisa tegas dengan tindakan yang melawan hukum, tegas, ya orang udah tahu juga akhirnya kan memang hal yang melawan hukum tidak boleh dilakukan karena pasti akan mendapat tindakan tegas dari pemerintah. Jadi ketika itu juga sudah berjalan, ya insya Allah menurut saya sih semua juga akan aman ya, dan tidak perlu ada kalau pengamanan dalam level yang cukup aja sih ya wajar lah karena mungkin di saat hari raya, hari besar gereja lebih penuh dari biasanya. Masjid di saat lebaran lebih penuh dari biasanya, ngeluber sampai ke jalan. Itu kalau pengamanan khusus standar dalam arti begitu sih ya wajar aja. Tapi kalau dari ancaman-ancaman yang kayak gitu ya mudah-mudahan ancaman-ancaman itu tidak akan pernah ada lagi apabila kita semua sudah satu visi, satu persepsi, nggak cuma bangsanya tapi juga pemerintahnya bahwa ini harus dijaga dan siapapun yang berani-berani melawan toleransi ini adalah sebenarnya melawan hukum, akan mendapat tindakan tegas ya semua akan. Oke, jadi hukum di sini yang berbicara dan juga diperkuat ya. Oke, baik, kita nanti akan kembali lagi membahas mengenai toleransi umat beragama di Indonesia. Kita jeda dulu sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, Bincang Pagi segera kembali. Kalau kayak mau Oke, kita mulai ya. Ya, kita sudah tiba di segmen terakhir. Saya langsung ke Mas Rahmat nih. Tadi kalau kata Romo,
perekatnya adalah kemanusiaan dan juga budaya Indonesia juga tentunya. Nah, kalau GP Ansor melihatnya bagaimana? Kalau ini yang mendorong adalah semangat agama, tentunya akan berbeda. Karena dalam satu agama saja tadi dikatakan pandangannya bisa berbeda-beda. Lalu semangat apa yang bisa mendorong perbuatan-perbuatan toleransi antar beragama ini? Semangat keindonesiaan kita. Jadi kesadaran bahwa kita ini membangun bangsa ini dari beragam agama, suku, etnik. Nah, kesadaran keindonesiaan inilah yang menjadi dasar ikatan kita. Saya tadi bilang bahwa pluralitas bangsa ini tuh ya keunggulan kita, ini kelebihan kita, ini yang harus kita pertahankan, ini harus kita jaga. Coba dilihat di Timur Tengah ya, di Timur Tengah itu Islam tapi beda-beda alirannya, bertempur sampai hari ini, ratusan tahun peradaban yang dibangun, infrastruktur yang dibangun hancur, kan sia-sia, ya? Sia-sia. Itu padahal satu agama hanya beda perspektif ya. Oke, baik. Nah, terakhir Romo, singkat saja pesan untuk Natal kali ini untuk pemirsa di rumah ini apa? Ya, dengan penuh kesukacitaan, selamat merayakan Natal yang kudus, Natal yang penuh damai di tahun 2014 ini. Di tengah bangsa Indonesia yang menyadari ada kemajemukan keanekaragaman, tapi kita punya wawasan kebangsaan, kita punya Pancasila, kita punya konstitusi negara sebagai landasan yang memperekat, mempersatukan kita semua bangsa Indonesia. Oke, baik. Terima kasih, kita harus akhiri dialognya. Mudah-mudahan tadi semangat keindonesiaan, semangat kemanusiaan, semuanya bisa merekatkan, bisa membangun toleransi antar umat beragama di Indonesia ya. Terima kasih sudah hadir di Bincang Pagi, dan juga kita ucapkan terima kasih untuk Edi Brokoli dan juga Josafat. Terima kasih sudah hadir di sini, dan terakhir akan ada satu penampilan dari Edi dan juga Josafat. Ini dia, dan saya Gilang Ayunda pamit, sampai jumpa.